Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Dwiniarti dari kelompok 11 yang beranggotakan Siti Yufidatul Askia, Sukmawati Nurhamid, dan Umar Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain informasi multimedia untuk perangkat bergerak. Penggunaan perangkat bergerak seperti telepon seluler, PC tablet, dan komputer mengalami peningkatan yang pesat. Penggunaan perangkat ini dominan digunakan pada bisnis, pendidikan, industri, dan masyarakat. Kecenderungan dalam masyarakat saat ini adalah belajar dan bekerja tidak harus berada di lokasi tertentu, karena dengan menggunakan perangkat seluler, akses informasi dan materi pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sinergi kognitif dalam pembelajaran multimedia. Adanya multimedia tentu membawa tantangan seperti bagaimana multimedia peserta didik secara efektif dan efisien mengintegrasikan materi yang disajikan ke dalam mental yang masuk akal, representasi dalam arsitektur konstruksi mental. Mayer menggambarkan bagaimana multimedia membangun representasi mental peserta didik dalam konstruksi kognitif. Pembelajaran bermakna terjadi ketika seseorang peserta didik memilih informasi yang relevan, mengaturnya ke dalam representasi yang koheren, dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan sebelumnya. Manfaat dan batasan perangkat seluler. Salah satu manfaat perangkat seluler adalah perangkat seluler menggunakan teknologi nirkabel atau tanpa kabel. Dengan konektivitas nirkabel ini, pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain dari mana saja dan kapan saja untuk berbagi informasi dan keahlian, menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara kolaboratif pada proyek. Multimedia juga memiliki keterbatasan untuk itulah perancang informasi dan materi pembelajaran harus menyadari ukuran layar yang terbatas dan perangkat masukan untuk merancang untuk kegunaan usability. Teori psikologis untuk mengembangkan materi multimedia pada perangkat bergerak. Menurut psikologi kognitif, belajar adalah proses internal dan jumlah yang dipelajari tergantung pada kapasitas pemrosesan pengguna, jumlah usaha yang dikeluarkan selama proses pembelajaran, kualitas pemroses, dan struktur pengetahuan pengguna yang ada. Perangkat seluler memfasilitasi pembelajaran yang dipersonalisasi karena pembelajaran dikontekstualisasikan di mana pembelajaran dan kolaborasi dapat terjadi dari mana saja dan kapan saja. Panduan desain untuk materi multimedia untuk perangkat bergerak. Yang pertama, desain untuk pengguna. Yang kedua, sesuaikan antar muka dengan pengguna. Yang ketiga, desain untuk masukan minimum. Yang keempat, gunakan agen perangkat lunak untuk berinteraksi dengan pengguna. Yang kelima, gunakan cara percakapan yang dipersonalisasi. Desain untuk meningkatkan kualitas pengolahan informasi pada perangkat seluler. Yang pertama, potongan informasi untuk pengolahan yang efisien. Yang kedua, gunakan peta konsep tingkat tinggi untuk menunjukkan hubungan. Pendekatan desain instruksional. Perspektif yang berbeda pada pembelajaran akan menghasilkan pendekatan yang berbeda untuk desain instruksional. Secara umum, ada disebutkan 3 perspektif teoritis tentang pembelajaran. Yang pertama, behaviorisme dan kognitivisme. Teori ini menganut pendapat bahwa
Pengetahuan adalah sesuatu yang ada secara mandiri dari pembelajar. Pengajar atau instruksi adalah proses mentransfer pengetahuan eksternal kepada peserta didik. Dan belajar adalah proses menerima atau memperoleh pengetahuan eksternal. Yang ketiga, konstruktivisme. Teori konstruktivisme menganggap pengetahuan sebagai sesuatu yang dibangun oleh peserta didik ketika mereka berusaha untuk memahami pengalaman mereka. Tren dalam merancang materi multimedia untuk perangkat bergerak. Penggunaan perangkat bergerak dengan teknologi nirkabel memungkinkan akses informasi dan materi multimedia dari mana saja dan kapan saja, dan secara dramatis akan mengubah cara kita bekerja dan melakukan bisnis dan bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Misalnya, perangkat seluler dapat menggunakan Global Positioning System atau GPS untuk menentukan di mana pengguna berada dan menghubungkannya dengan pengguna di lokasi yang sama, sehingga mereka dapat bekerja sama kolaboratif pada proyek dan materi pembelajaran. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.